Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menerima puji-pujian dari kami Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan menyembuhkan kami, yang melepaskan kami dari ikatan kuasa kegelapan, dan firman-Mu nanti Tuhan Yesus, yang merubah hati kami untuk taat turut dengan kehendak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, Pastor Fauzan, akan menjelaskan firman-Mu, biarlah hikmat yang daripada-Mu turun. Halo Ibu Santi, suaranya hilang? Ya sudah selesai Pak berdoa. Sudah selesai, baik. Terima kasih Ibu Santi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 101. Nanti mohon berkenan Ibu Nerliana bacakan. Kemudian 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 20. Ini sambil nunggu Ibu Sarma, nanti Ibu Cinta standby. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Pak Agus. Salam Ibu, silakan. Salam Pastor Paul. Salam Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua, saudaraku kekasih yang hadir saat ini di live Zoom dan di live YouTube. Dan salam buat saudara kami yang akan nonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Nerliana, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang kedua yang diambil dari 1 Timotius. 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 20. Silakan Ibu Cinta. Baik, Pak Agus. 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 20. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah
yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia, yang maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Nerliana, Ibu Cinta. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Komunitas yang Kudus dari hambanya Pastor Paul. Silakan Pastor. Ya, shalom, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam agape dan tidak munafik. Ya, saudara, luar biasa sekali firman Tuhan pada hari ini. Ya, Anda dalam beberapa minggu ini Anda sedang next level ya. Mungkin Anda nggak berasa, tetapi saya mulai mengajarkan hal-hal yang next level ya. Dalam beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Saya tidak membuat kurikulum ya, mengalir begitu saja. Serius, saudara. Saya nggak bohong ya. Saya tidak merencanakannya, tetapi pelajaran dari tahun kemarin, ya, mulai bulan Juni-Juli, Anda merasa atau tidak, saya sedang mengajarkan sesuatu next level di dalam iman dan di dalam pengetahuan. Ya. Saya mudah-mudahan ya kita berdoa supaya
renungan embun pagi ini bisa dibukukan. Sehingga nanti Anda ketika udah baca bukunya, Anda lihat urutannya, Anda langsung bisa mengerti lebih lagi ya. Karena ada orang yang kurang di dalam mendengar, tapi lebih banyak membaca. Ya, kurang dalam listening, tapi lebih banyak membaca. Termasuk saya. Saya kurang dalam listening, tapi saya lebih banyak membaca, saudara. Begitu membaca, saya ngerti. Makanya kalau ada sesuatu, saya mau lihat dulu, mau lihat sendiri begitu ya. Nggak puas dengan apa yang saya dengar. Nah, kalau anak saya wisely, dia lebih banyak dia lebih banyak mendengar, listening daripada dia baca, daripada dia melihat. Jadi asal dia dengar sesuatu langsung nyantol, saudara. Daripada dikasih lihat, oh jauh, saudara. Kemampuan audionya dia jauh dan sangat ini sekali dia dalam mendengar, sangat nivonya sangat bagus dalam mendengar. Ya. Nah, saudara, pagi ini kita sedang membangun masuk di dalam komunitas yang kudus, saudara. Saudara ingat Ananias dan Safira dalam Kisah Rasul 5. Tadinya saya mau ambil Ananias dan Safira ya. Tetapi lebih baik saya ceritakan, nanti saudara baca sendiri buat tambahan ya. Kisah Rasul 5, Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini ceritanya saudara, dia mencoba berbohong. Ketika jemaat Tuhan saling berbagi, ya seperti kita komunitas embun pagi ini ya, yang diawali ini ya, luar biasa sekali ini ya, Bu Vivin lagi ya, yang pertama memulai berbagi ya, berbagi. Kemudian ketika saya umumkan, mulai ya orang-orang mulai berbagi ya. Maksudnya dalam komunitas embun paginya ya. Kalau dalam komunitas kita ya ada Bu Mantu, ada yang lain-lainnya ya. Tetapi kemudian yang semangat berbagi ini menular ya. Ternyata menular. Saya berterima kasih kepada Anda semua yang meresponi ya. Ya sampai akhirnya ya beberapa orang ya mulai terus berbagi ya. Sangat peka sekali. Setiap kali saya cerita ada kebutuhan bagi jemaat yang lain, ya langsung respon ya. Nah itu saya bersyukur sekali dalam hal ini. Saya sangat bersyukur sekali memiliki komunitas ya yang responsif. Tapi yang jadi beban banyak, saudara. Apakah saya terus usir saja Pak orang-orang yang jadi beban? Oh ya jangan, jangan, saudara, jangan. Biarlah mereka ada di kita, mereka belajar. Sakapoknya, saudara, sakapoknya mereka biar terus belajar. Kecuali mereka terus nyebrang ke orang Islam mengkhianati kita. Nah itu singkirkan, kecuali dia bertobat. Ya, singkirkan dari tengah-tengah kita, nggak boleh ada. Kecuali dia bertobat, minta maaf. Ya kita harus ampuni dong. Orang minta ampun kok nggak diampuni, gimana sih? Ya, tetapi kalau dia, selama dia masih ada di kita harus nggak boleh usir, saudara. Dan biasanya nanti dia minggir sendiri. Ya, biasanya minggir sendiri. Nah, kita cerita Ananias Safira ya. Ananias Safira di dalam komunitas yang suka memberi itu, semua orang memberi walaupun sedikit, saudara. Oh, ada di tempat kita ya. Pak, ini saya nggak banyak ya Pak pemberian yang buat ini saya ikut nyumbang. Ada yang cuma 50.000, saudara, bayangin. Dan saya tahu kondisi keluarga dia. Tapi dia suka memberi, saudara. Hebat ya. Hebat ya. 50.000, 100.000, ya ada yang sekali ngeberi langsung 20 juta ya ada, saudara. Selalu ada di kita ya. Yang aneh, yang ajaib-ajaib begitu ya. Glotak langsung 50 juta ya ada. Glotak langsung 70 juta, 100 juta ya ada, saudara. Ada ya, selalu. Tuhan selalu gerakan orang-orang yang memiliki banyak harta, tetapi hatinya tidak gemilikan. Ada, saudara ya. Jadi Anda jangan langsung menghakimi orang kaya. Enggak, saudara. Karena ceritanya orang kaya yang tidak masuk surga itu adalah yang kemilikannya. Bahasa aslinya posesifnya, saudara. Nah, jadi bukan orang kaya tidak masuk surga ya, tapi kemilikannya, orang yang kemilikannya banyak. Dulu pernah kita bahas di Koinonia ya. Orang yang kemilikannya banyak itu yang nggak masuk surga, saudara.
Jadi belum tentu orang miskin nggak milik loh. Ada orang miskin yang milik ya, untukku dan untukku dipegangi semua. Dia keliling ya, minta sana, minta sini, minta sini, minta sana. Bukannya kalau sudah dikasih cukup sesuai dengan kebutuhan dia, tapi dia minta sana sini. Kemilikannya besar, saudara. Oh, saya tegur. Yang kalau saya tahu saya tegur, saudara. Karena ini bahaya buat dia. Orang jadi nggak percaya dia lagi. Jadi hati-hati saudara ya, kalau mengaku sesuatu, jangan saudara ider ya, ke A minta dengan proposal yang sama, ke B, ke C, ke D. Karena orang-orang ini pasti suatu ketika akan ketemu dan akan kasih tahu. Nah, kalau udah kasih tahu terus saya udah kasih. Loh, kenapa sama saya masih minta? Saya udah kasih, kamu kapan kasihnya? 3 hari yang lalu. Loh, kemarin minta sama saya, masih minta lagi. Ah, itu dia, hati-hati. Orang-orang ini berarti memang niatnya adalah menipu. Itu namanya menipu, bukan mau minta tolong, saudara. Setiap kali ada karena kita ini orang yang murah hati, baik hati, lalu dia ide proposal. Itu langsung saya cut, saudara. Bukan orang yang nggak boleh masuk ke kita lagi, bukan. Tapi langsung saya telepon ke orang-orangnya, jangan kasih lagi ya, kalau masih koordinasi dengan saya dulu. Ya, supaya Anda bisa memberi orang lain yang lebih membutuhkan. Itu tujuannya, saudara. Nah, ada orang-orang, nah itu kan tadi ya, komunitas-komunitas yang tidak baik, yang memanfaatkan komunitas ini. Ya. Lalu ada lagi ya yang jenis tipe lain, saudara, yaitu ada orang-orang yang sok baik. Wah, saudara, seperti Ananias dan Safira, dia sok baik, dia pura-pura mau memberikan sesuatu, dia show off, nih, wah jeder, banyak, begitu kan. Wah, hebat, orang tepuk tangan. Tetapi dia bermaksud untuk mengendalikan komunitas ini. Ada, ya. Dia bermaksud untuk ngacak-ngacak komunitas ini. Ada, selalu ada nanti. Sekarang belum ada, belum kejadian sekarang ya. Tapi selalu ada nanti yang begitu. Ya, kalau sekarang ini biasanya yang cuma pamer, nggak apa-apa. Ya udah kita biarkan, kita nggak bisa menghakimi juga. Dia mau ngasih ya kita terima aja. Ya, tetapi nanti ada suatu ketika di dalam komunitas ini begitu makin besar, ya ini nanti tugasnya Om Dika sama Bu Vivin ya, sama Pak Harto tentu saja, untuk bagaimana mengatasi orang-orang ini. Ya kan, bagaimana mengatasi orang-orang ini. Ini Pak Harto sudah lama enggak ikut ini karena ini ya, lagi ada di hutan ini Pak Harto ini. Nanti saya suruh pasang visat supaya pasang satelit supaya bisa tetap ikut pelayanan ya, Bun Pagi. Pak Harto, Bu Vivin, nah ini yang di operasional ya kan, Om Dika, ya tentu di ini ya dengan Pak Steven, Bu Mantu dan yang lain-lain. Ya ini bagaimana? Bu Lianti segala ya, bagaimana supaya orang-orang ini yang orang yang memberi ini ya memberi tanpa harus acak-acak begitu ya. Nah, yang ketiga Saudara, ada orang-orang yang dia kelihatannya baik, tapi ternyata nunggangin orang-orang ini. Maksudnya nunggangin ini bukan ngacak-ngacak, saudara, bukan mau ngatur-ngatur. Tapi dia tebar pesona. Lalu satu-satu orang ya, janda-janda muda yang lemah imannya, yang nafsunya masih besar, ya ditiduri sama dia. Nah, artinya dimanfaatkan, entah ditiduri, dimanipulasi, entah diakali, entah bagaimana. Itu selalu ada di dalam komunitas. Mengapa, saudara? Karena selalu ada penyusup-penyusup. Yang bahkan itu adalah orang-orang yang kelihatannya terpercaya, saudara. Makanya Paulus bolak-balik mengingatkan dalam 1 Korintus 6, dalam 1 Timotius 1, dan para rasul itu mengingatkan masalah kekudusan ini, saudara. Ya, hati-hati. Ada orang-orang yang nabi-nabi palsu, ya, yang akan menyusup, yang akan menjerat orang-orang itu, janda-janda atau orang-orang yang lemah imannya ini. Ya, orang-orang yang punya spirit Bileam ini ya, spirit Bileam ya, benar spirit Bileam ini, saudara, roh nabi palsu. Kelihatannya dia galak, saudara, kelihatannya dia layanannya hebat, kalau ngomong, saudara, berwibawa. Tetapi dia punya roh nabi palsu. Sebenarnya dia ingin memanfaatkan dan menjerat ya dengan hawa nafsu.
Nah, saudara, makanya kalau tadi Anda lihat baca di Mazmur, Daud itu bilang ya, tiap hari pagi bangun aku akan membinasakan orang-orang kafir, orang-orang fasik dari kota. Mana tadi ya kita baca ya. Kelihatannya sadis banget ya. Mazmur ini tadi mana Mazmur. Kelihatannya sadis banget ini tadi Mazmur 100. Lihat ya. Nih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam dalam rumahku. Orang yang bicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Lihat, ini konteksnya perjanjian lama. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, dan itu sudah dibatalkan di zaman Yesus. Tidak boleh ada yang begitu. Nah, di zaman para rasul, orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat dan tetap jahat, tidak mau bertobat, ya, dan bahkan menjual sesamanya, harus disingkirkan dari komunitas. Kita harus hati-hati, langsung bilang, hati-hati orang ini blacklist. Begitu ya, itu contohnya seperti itu, blacklist. Nanti kita ngomong, ya kita tanyain, kalau memang dia tetap tidak mau berubah, kita bilang, Pak, jangan gabung di sini lagi. Ibu, jangan gabung di sini lagi. Tetapi itu nggak langsung kita dengar laporan, ya ini Bu Vivin ini korupsi. Wah ini Bu Vivin kurang ajar ini. Ya nggak bisa, saudara. Wah ini Om Dika korupsi. Langsung kita singkirkan. Oh nggak bisa, nggak begitu. Semua itu didengar, ya dilihat, benar enggak, dicek berkali-kali, saudara. Sumbernya siapa? Nah, pernah suatu ketika, ya ada kejadian, saya diinfo, saudara, bahwa ada Diaken A menjual ayamnya kepada si pelapor ini. Terus si pelapor ini lapor sama kita. Pertanyaannya, kamu mengapa beli ayam dari Diaken A itu? Dan setelah kamu waktu dalam proses jual belinya itu, kamu video. Lalu kamu laporkan ke kita. Nah, saya bilang, berarti kamu menjebak dia. Ya. Jadi dalam hal itu pun kita harus hati-hati, sekalipun sudah ada bukti laporannya. Sekalipun sudah ada bukti, saudara, kita harus berhati-hati. Enggak boleh langsung juder, gitu ya. Kita harus hati-hati. Tetapi kalau ada laporan kita simpan. Tunggu sampai kita sendiri menemukan buktinya yang benar-benar tidak bisa terbantahkan. Baru kita kasih tahu. Selalu ada di dalam komunitas yang seperti itu, saudara. Tetapi nggak bisa langsung singkirkan, buang. Nggak bisa, saudara. Karena ini bukan perusahaan. Kalau ini perusahaan harus langsung, saudara. Kalau ada perusahaan, ada sedikit saja yang tidak baik, Anda harus langsung investigasi, nggak bagus singkirkan. Tapi kalau ini adalah sebuah komunitas, ya Anda harus hati-hati. Sampai benar-benar Anda pegang tangan, cut itu pun nggak usah gegeran. Kecuali dia ngajak gegeran, nah ya repot lagi kalau dia orangnya ngajak gegeran. Ya, kalau selama dia tidak ngajak gegeran, ya sudah silent saja. Oh, kita sudah banyak ya. Kita sudah banyak kali juga melakukan dengan silent. Kalau orang ini ngajak gegeran, ya kita jabanin begitu, bukannya kita takut. Cuman kita menjaga supaya Anda tidak dipermalukan. Itu saudara, kita sudah melakukan beberapa sanksi-sanksi. Tapi kita silent, kita nggak geger kemana-mana, nggak cerita kemana-mana. Supaya Anda jangan dipermalukan. Bukan supaya kita gara-gara kita takut. Enggak, saudara. Kita itu menjaga perasaan kalian juga. Yang ini ya, orang-orang yang bersalah sama kita. Dan ya so far ya so good ya. Orang-orang ini juga nggak bikin masalah. Tahu sama tahu kita jangan ya kan, supaya jangan mengganggu gejolak, jangan membuat gejolak. Yang dulu-dulu ya pernah ada ya sampai gejolak ya, nantang-nantang ya. Ya kita bongkar sekalian. Tadinya kita mau silent supaya jangan dipermalukan, kita diem.
Ya kita bongkar sekalian, nantang-nantang soalnya. Nah, itulah komunitas, saudara. Selalu ada orang-orang gitu. Bahkan tadi balik lagi ke Timotius, ada yang cabul, ada yang menjadi pemburit. Pemburit, tahu nggak pemburit? Itu parah sekali ya, yang pemburit itu ya seks anal itu loh, saudara. Orang yang melakukan seks anal dari anus itu loh. Nanti di kelas apostolik ya, hati-hati. Ada banyak sekali fantasi di dalam hubungan seks, tapi seks anal dan trisam itu terkutuk, saudara. Ya, seks anal sama gangbang atau trisam itu terkutuk, saudara. Ya, ada banyak sekali fantasi yang diizinkan, tetapi saya warning ya, ada banyak yang nggak boleh juga. Cuman khusus ya, 2 ini saya warning. Seks anal dengan yang macam-macam gangbang trisam itu terkutuk, saudara. Ya, hati-hati, termasuk homoseksual ya. Itu sudah pasti ya tentunya. Bahwa ada orang-orang yang membenci orang tuanya, saudara. Ini menjadi masalah dalam komunitas. Yang membuat komunitas itu menjadi nggak kudus. Orang-orang ini ada di tengah-tengah kita. Mengapa orang-orang ini harus kita nasihati? Supaya komunitas ini jadi sepakat, sehati, ya, hidup dalam kebenaran. Ya, bukan Anda yang masih musuhan sama orang tuanya, ya bukan berarti harus keluar dari sini, ya biar dengar. Ya. Tetapi harus ada pembina-pembina. Itulah sebabnya Yayasan Bunpak ini sangat diperlukan untuk menjadi pembina-pembina coverage rohani. Ya, seperti Om Dika, Pak Harto, ya kan, Yulianti dan yang lain-lain ya, itu dipentingkan ya. Om Dika tadi sudah sebut ya, itu penting ya. Nah, nanti kita akan merekrut lagi semua orang masuk di dalam tim ini ya. Semua yang aktif di dalam Bunpak ini akan diberi pelayanan masing-masing, akan diberi tugas masing-masing. Ya kan, Bu Merliana, Pak Agus, Bu Sarma, itu harus diberi ya. Pak David, kalau Pak David karena di luar negeri, makanya Pak David dengan Bro Welly sedang membangun komunitas, ya, membangun komunitas di sana. Kita mengundang teman-teman yang di Australia untuk menghubungi Pak David atau Bro Welly ya, untuk bisa membuat komunitas di sana di Australia. Komunitas ini, Bun Pagi ini, dengan pengajaran yang kita sedang lakukan ini ya. Makanya saudara, kembali ke Anania Safira, ketika dia melanggar kekudusan komunitas itu, mati saudara. Karena komunitas di zaman Kisah Paulus itu mencapai satu titik di mana orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, mujizat-mujizat terjadi. Ya. Karena mujizat itu terjadi itu secara korporat, saudara. Di zaman para rasul bukan one man show. Mujizat itu terjadi secara korporat karena dukungan dari jemaat yang saleh dan kudus. Ketika Anda menjaga hidupmu di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, dalam aletheia, ya, dan bertekun di dalam iman dan pengajaran yang sehat, ya, maka komunitas ini akan berkembang dan bertumbuh di dalam kekudusan. Mujizat demi mujizat terjadi, saudara. Bukan karena saya. Jadi bukan one man show. Di zaman perjanjian lama one man show. Nabi-nabi tertentu membuat mujizat. Sementara murid-muridnya enggak. Di zaman perjanjian baru, mujizat terjadi secara korporat. Stefanus pun melakukan mujizat, saudara. Stefanus itu orang kemarin sore di dalam murid-murid itu, saudara. Kemudian dia dipercaya menjadi diaken. Dan dia melakukan banyak tanda dan mujizat, saudara. Ya, makanya ya lihat ya, nanti mulai dari komunitas Embun Pagi, nanti mulai saudara, ada banyak sekali. Makanya saya tuh terus push terus ya, harus hati-hati juga dalam komunitas Embun Pagi ini ya, ruang tolong menolong ini. Begitu ruang tolong menolong ini jadi dan lancar semuanya, ya nanti saudara lihat ada mujizat korporat. Tetapi mulai saat itu saya akan benar-benar keras dengan masalah kekudusan, saudara. Ya, serius, dengan masalah kekudusan itu saya akan benar-benar keras, saudara. Karena apa? Karena masalah kekudusan ini yang akan membuat Anda dan kita semua
akan terlindung dari semua yang jahat, akan mengalami banyak sekali mujizat dan keajaiban Tuhan. Dan setiap orang yang bergabung dalam komunitas ini, mereka akan mengalami dengan cepat dan kasat mata, saudara, terobosan dalam kehidupan, mujizat dalam kehidupan. Begitu, saudara. Ya, makanya saudara, mulai dari sekarang, ya, pengajaran-pengajaran ini, Anda yang dulu adalah kanak-kanak rohani yang minumnya cuma susu, ya, bukan belalang kupu-kupu ya, walau siang makan nasi malam minum susu, bukan. Tapi Anda yang makan makanan keras, ya, mulai Anda harus akil balik, Galatia 4 ya ayat 3. Harus akil balik supaya Anda tidak taat kepada hukum dunia. Tapi Anda tak, bukan hukum dunia itu maksudnya bukan KUHP, KUH Perdata, hukum Pancasila, bukan ya. Tapi maksudnya roh-roh dunia itu adalah hukum-hukum yang primbon, ya, Sagittarius, Pisces, yang itu loh, horoskop, sio-sio. Ya, Anda sudah begitu Anda akil balik di dalam Kristus, ya, Anda lahir baru, lahir dari air dan kepenuhan roh, lalu Anda mulai belajar bertumbuh dan Anda mulai makan makanan yang keras. Wah, di sini mah makanannya keras terus. Aduh, belum apa-apa yang kemarin itu, saudara. Besok kita makin keras. Kemarin belum apa-apa, saudara. Kemarin itu baru pembersihan, pencucian. Baru merontokkan dogma-dogma Anda yang tahun-tahun kemarin. Besok ini benar-benar makanan keras. Kita mulai belajar makan makanan keras, saudara. Makanya bertumbuh ya. Kalau Anda masih ribut dengan kekudusan, masih ribut dengan selingkuh, masih ribut dengan dengki, ya, dendam, ya repot, saudara. Komunitas ini menjadi komunitas yang jalan di tempat nanti. Anda lihat ya, komunitas kita makin berkembang dan makin militan. Dan selalu ada pengujian pemurnian. Aletheia itu ya. Aletheia, saudara. Sampai Anda benar-benar aletheia. Anda akan diperhadapkan dengan kasus-kasus masalah-masalah di mana Anda harus memutuskan Anda mau aletheia atau mengikuti egomu. Diaken-diaken, wah itu terus ya. Lihat ya, diaken-diaken kita makin bertumbuh juga. Ini kita sudah nambah lagi ya. 3, kalau nggak salah mau jadi 4 kali ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa kemarin ya, Ibu Lianti kemarin yang mengusulkan mau menjadi 4 kali, beberapa ya, dan doakan ya supaya donasi juga makin bertambah ya, supaya semua bisa minimum 4 kali ya. Itu dari dulu kita maunya 4 kali sebetulnya ya. Ya 5 kali ya jangan, karena Anda butuh istirahat ya. Artinya semua butuh istirahat. 4 kali itu ideal, saudara. Ya, minimum 3 kali, 4 kali itu ideal. Diaken-diaken ini. Dan apa namanya, kita bisa berkembang terus sehingga banyak yang diberkati. Komunitas ini makin berkembang. Saya menghimbau para diaken-diaken ini untuk masuk ke embun pagi ya. Supaya Anda bisa belajar tiap hari di sini di Gembleng. Anda ngerti aturannya kita. Karena di embun pagi saya selalu ngasih pengarahan banyak. Ya, dan masuk koinonia. Ya. Itu yang saya harapkan saya himbau Anda masuk embun pagi dan masuk koinonia. Itu ya. Ada malaikat pencatat ya, malaikat apeng. Jangan khawatir. Ada malaikat apeng, malaikat pencatat ya, tenang saudara. Ada malaikat pencatat di sini. Ya, dan saudara, ya kita mulai belajar, saudara, untuk makan makanan yang keras. Ya. Masalah kekudusan, ya, bertobat ya. Ini adalah masa-masa Anda harus bertobat. Anda yang memanfaatkan ya komunitas ini untuk percabulan bertobat. Kalau enggak Anda akan mati. Ya. Apa yang terjadi di dalam Kisah Rasul, Ananias dan Safira yang mati karena dia melanggar kekudusan umat Tuhan. Itu bisa terjadi nanti di masa-masa ke depan kita, saudara.
Saya sudah wanti-wanti, sudah warning ya saudara ya. Jadi jangan sampai nanti saudara ngomong di surga, ini Pak Paul belum ngasih tahu. Oh sudah ya, saya sudah ngasih tahu ya, ada janjian, saya sudah ngasih tahu Anda loh, hati-hati. Ya, masuk di dalam komunitas yang kudus, cinta yang tulus, bukan nafsu ya. Nanti ada terperangkap dengan nafsu. Anda yang diajak ketemuan begitu ya, oleh orang-orang yang ngomong sama saya dulu ya, apalagi lo janjiannya luar kota kemana, Anda telepon saya dulu ya. Diajak janjian ke rumahnya, atau dimintain duit, apa segala macam untuk apa, modal usaha lah apa, Anda kasih tahu saya dulu, hubungi saya dulu ya. Serius ya, hubungi saya dulu. Saya nggak main-main ya. Jangan sampai nanti Anda kejeblos. Terus Anda menyalahkan komunitas ini. Enggak ya. Saya sudah warning ya. Ini adalah komunitas internet di mana Anda tidak ketemu satu sama lain. Bahkan saya nggak kenal satu sama lain. Sama Pak David aja saya nggak pernah ketemu, saudara. Tetapi kenapa bisa chemistry-nya nyambung? Nggak pernah ketemu saya, saudara. Ya kan? Sama Ibu Ketua, saya nggak pernah ketemu. Tapi kenapa bisa nyambung chemistry-nya? Ya, dengan Pak Tobing apalagi nggak pernah ketemu. Orang sudah meramalkan saya bakal gegeran sama Pak Tobing. Bukannya malah gegeran, malah Pak Tobing sekarang ada di semua yayasan kita namanya. Umet, saudara. Ya, bukannya gegeran malah tambah ngerukut ke dalam Pak Tobing, malah tambah masuk semua yayasan kita itu ada nama Pak Tobing gitu. Umet, saudara. Ya memang begitulah gimana. Ya kan kita sudah jalan sama-sama, sudah 2 tahun ya. 2 tahun. Nggak pernah ketemu saya dengan Pak Topi, serius nggak pernah ketemu. Kenalnya ya kemarin, yang ngenalin almarhum in memoriam ya, Pendeta Nathanael itu yang ngenalin masuk. Ya mulai dari Pak Topi masuk Pak Ponto, Ibu Koni, Ferdinand Hutahayan, ada si Budiman Sujatmiko, Pak Putih itu yang bawa itu ya. Ada Pak Alvin Lim semua ya. Ada kemarin siapa yang terakhir ya, Budiman Sujatmiko, Rudi Kamri itu ya, Pak Putih yang bawa. Dari situ mulai banyak orang-orang baik ya, orang-orang bagus masuk ke dalam kita. Baik yang sore, baik yang pagi, sama-sama bertumbuh, saudara. Tetapi saya terutama adalah komunitas yang di pagi hari ini. Jangan sampai Anda nggak mengalami terobosan dalam kehidupan. Karena kalau pagi inilah komunitas penggembalaan. Hari Minggu koinonia adalah komunitas penggembalaan. Tapi kalau Senin sampai Jumat jam 9 malam adalah komunitas kenabian, saudara. Wah keras, Anda harus siap-siap pakai cotton pakai kapas itu loh, ditutup gini loh. Supaya suaranya jangan bergetar, jangan terlalu sampai hatimu miris-miris tercabik-cabik. Haleluya. Begitu ya, intinya adalah pertumbuhan di dalam komunitas, ya bertumbuh di dalam kekudusan, di dalam aletheia. Saudara. Hati-hati ya. Saya sudah warning, udah wanti-wanti karena kita mau naik terus ya, mau next level ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Agus.